Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek Manpro atau proyek manajemen proyek yang berstudi kasus toko buku Cendekia. Tanpa berlama-lama kita masuk ke anggota kelompoknya. Yang pertama itu ada Farah Zakia Indrani, lalu saya sendiri Vila Akhtar Elanda, dan juga Naila Hora di Sanova. Selanjutnya ada project overview. Yang pertama ada latar belakang. Nah, toko buku Cendekia ini masih mengelola data pelanggan, transaksi, dan promosi secara manual sehingga pelayanan belum optimal. Lalu sistem CRM ini dikembangkan untuk mengintegrasikan pengelolaan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membantu pemilik toko dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Lalu ada tujuan proyeknya. Yang pertama ada digitalisasi pengelolaan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, mempermudah pengelolaan transaksi, meningkatkan efektivitas promosi, dan menyediakan dashboard analitik. Nah, untuk bisnis case-nya ini memiliki current problem. Yang pertama, ada data pelanggan masih tersimpan secara manual, sulit untuk melakukan follow up pelanggan, lalu belum ada notifikasi stok otomatis, belum memiliki program loyalty, dan juga laporan penjualan belum terintegrasi. Nah, opportunity-nya dengan CRM seluruh data pelanggan dapat terpusat sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, promosi lebih tepat sasaran, dan pelanggan lebih loyal. Lalu ada project charter. Yang pertama ada in-scope. Nah, yang pertama itu ada customer management, mengelola data pelanggan secara terpusat, meliputi identitas pelanggan, riwayat pembelian, dan informasi kontak untuk mendukung pelayanan yang lebih personal. Lalu ada order management, yaitu mengelola proses pemesanan buku mulai dari pencatatan pesanan, status pesanan, hingga riwayat transaksi pelanggan. Lalu ada WhatsApp notification, yaitu mengirim notifikasi otomatis kepada pelanggan melalui WhatsApp seperti konfirmasi pesanan, informasi stok buku, dan juga promo terbaru. Lalu ada loyalty program, yaitu menyediakan sistem loyalitas berupa poin, akan berhadiah diskon atau penawaran khusus bagi pelanggan tetap untuk meningkatkan retensi pelanggan. Lalu ada customer segmentation, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori atau aktivitas pembelian sehingga promosi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada dashboard analitik, yaitu menyediakan dashboard yang menampilkan data penjualan, pelanggan aktif, produk terlaris, dan performa promosi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan terakhir ada CRM report, yaitu menghasilkan laporan pelanggan, transaksi, efektivitas promosi, dan aktivitas CRM untuk membantu evaluasi bisnis. Lalu ada out of scope. Nah, yang pertama itu ada sistem POS atau point of sale. Pengembangan sistem kasir dan pembayaran di toko tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek karena proyek berfokus pada customer relationship management. Lalu ada mobile application, yaitu aplikasi Android atau iOS untuk tidak dikembangkan. Sistem hanya tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Lalu ada sistem logistik, yaitu pengelolaan pengiriman barang, pelacakan kurir maupun integrasi dalam jasa ekspedisi tidak menjadian dari proyek. Untuk proyek milestone yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu para Zakia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project milestone dari project ini. Sebelum membangun sistemnya, kami menyusun terlebih dahulu tahapan-tahapan besar yang menjadi acuan perjalanan project ini, dari awal hingga akhir tujuannya, agar kami memiliki tolak ukur yang jelas dalam menilai apakah project berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, project ini kami bagi menjadi 9 tahapan utama yang diawali dengan project initiation. Project initiation ini dimulai pada minggu pertama dan kedua mengenai penyusunan project charter, business case, hingga memperoleh persetujuan dari pemilik toko. Setelah disetujui, kami masuk ke tahap kedua, yaitu requirement, gathering, dan analisis pada minggu ketiga hingga kelima, di mana kami menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini secara manual dan membandingkannya dengan proses yang diharapkan setelah sistem diterapkan. Kemudian kami lanjutkan ke tahap sistem desain pada minggu kelima hingga kedelapan, yaitu perancangan arsitektur sistem, struktur database, hingga 26 atribut data pelanggan, serta wireframes, tampilan dashboard. Tahap pengembangan sistem sendiri kami bagi menjadi 3 fase. Pada fase pertama, itu modul manajemen pesanan, pada fase kedua untuk fitur pemasaran dan segmentasi pelanggan, dan fase yang ketiga untuk program loyalitas pelanggan. Setelah seluruh fitur selesai dikembangkan, kami masuk ke tahap keempat, yaitu integration dan testing pada minggu ke-14 hingga ke-19, yaitu penyatuan data dari 3 kanal penjualan seperti toko fisik, WhatsApp, dan Shopee yang kemudian diuji fungsionalitasnya. Setelah dinyatakan lolos, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu deployment dan training, yaitu peluncuran sistem secara resmi dan pelatihan pemilik serta karyawan. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluation untuk melihat sejauh mana manfaat sistem ini digunakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai resource planning, yaitu perencanaan sumber daya yang terlibat dalam proyek ini. Dan kejelasan peran serta tanggung jawab menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan dengan efektif. Nah, yang pertama itu ada posisi sponsor, yaitu Ibu Madia selaku dosen pembimbing kami yang akan memberikan arahan umum mengenai atau menyetujui rencana kerja dan hasil akhir proyek. Kemudian ada project manajernya, yaitu Fida Akhtar. Kemudian ada tim member, yaitu ada Farazakia dan Naila Haura yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, mulai dari perencanaan tampilan sistem, pengembangan basis data, hingga pengujian fitur. Kemudian ada customer kami itu
pemilik toko buku cendekia sebagai pengguna utama sistem yang memberikan masukan kebutuhan selama proses pengembangan, lalu ada subject matter expert-nya yaitu Bank Vicky. Adapun dari sisi sumber, dayanya kami menyiapkan anggaran sekitar 231, juta untuk pengembangan sistem yang mencakup, eee, biaya tim project manager, perangkat, serta software ataupun, hosting. Nah, selanjutnya itu ada risk management. Risk management ini dalam pelaksanaan proyek tentu terdapat berbagai kemungkinan kendala yang dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu ada resistensi dan pemilik atau karyawan terhadap sistem baru, mengingat toko masih terbiasa dengan proses manual untuk mengantisipasinya, kami akan melakukan sosialisasi secara bertahap. Yang kedua ada ketidakstabilan WhatsApp Business API dari Meta, karena hal ini di luar kendali kami menyiapkan mekanismenya itu seperti notifikasi alternatif melalui SMS atau email sebagai cadangan. Yang ketiga, ada data pelanggan lama yang kurang lengkap dan kurang akurat, sehingga kami melakukan validasi dan pembersihan data terlebih dahulu sebelum proses migrasi ke sistem. Yang keempat, itu ada potensi anggaran melebihi estimasi. Untuk itu, kami menetapkan anggaran cadangan sebesar 10% serta melakukan peninjauan biaya terhadap eee, biaya setiap milestone-nya. Yang kelima, ada perubahan kebijakan Shopee Open API, sehingga kami akan memantau kebijakan tersebut secara berkala dan menyiapkan opsi integrasi alternatif. Dan yang terakhir, ada gangguan koneksi internet di lokasi toko yang kami antisipasi dengan menyiapkan mode offline terbatas agar fungsi dasar tetap dapat berjalan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil cost benefit analysis atau analisis kelayakan proyek ini dari sisi biaya dan manfaat yang diperoleh. Total investasi biayanya itu adalah 231 juta yang mencakup holder project manager dan tim teknis, biaya software dan hosting seperti WhatsApp API, server, dan domain, perangkat pendukung seperti laptop dan printer, serta dana cadangan untuk kebutuhan yang tidak terduga. Setelah sistem berjalan, terdapat pula biaya pemeliharaan tahunan yang diperkirakan sebesar 4,6 juta pada tahun pertama dan meningkat 5% setiap tahunnya. Dari sisi manfaatnya, sistem ini diproyeksikan memberikan keuntungan sebesar 135 juta per tahun yang bersumber dari efisiensi waktu kerja, peningkatan jualan, dan efisiensi administrasi. Dengan menggunakan diskon rate sebesar 8%, kami memperoleh net present value-nya itu sebesar 339, juta, yang bernilai positif sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, profit indeksnya itu sebesar 2,55, yang artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan pengembalian sebesar 2,55 juta. Nah, lalu yang menunjuk yang men lalu dengan Lalu, return of investment-nya itu sebesar 146,5% yang menunjukkan tingkat pengembalian investasinya itu yang sangat baik. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek pengembangan sistem CRM toko buku cendekia ini layak untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya itu financial analysis yang akan dijelaskan oleh Naila Haula. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial analysis. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat apakah proyek CRM ini layak dari sisi investasi. Investasi awal yang dibutuhkan sekitar 120 juta yang digunakan untuk analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dokumentasi, hingga implementasi sistem. Selain itu, ada biaya operasional sekitar 25 juta per tahun untuk maintenance, server, pembaruan fitur, dan keamanan sistem. Dengan adanya sistem CRM ini, pelayanan pelanggan menjadi lebih baik, data pelanggan lebih terstruktur, promosi lebih efektif, serta membantu pemilik toko mengambil keputusan berdasarkan data. Selanjutnya yaitu ada Earn Value Management. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh SPI sebesar 0,71, yang berarti proyek masih mengalami keterlambatan karena beberapa tahap akhir belum dikerjakan. Sedangkan CPI sebesar 1,58 menunjukkan bahwa penggunaan biaya masih efisien atau lebih hemat dari anggaran yang direncanakan. Jadi, proyek masih perlu mengejar jadwal, tetapi dari sisi biaya sudah berjalan dengan baik. Nah, pada kurva S, ini digunakan untuk membandingkan progres yang direncanakan dengan progres aktual selama proyek berlangsung. Pada awal proyek, progres masih sesuai rencana, namun memasuki minggu ke-17 hingga ke-25, progres aktual berhenti di sekitar 65%, sedangkan target terus meningkat hingga 100%. Nah, hal ini menunjukkan adanya keterlambatan pada tahap akhir proyek. Meskipun begitu, dari sisi biaya proyek masih efisien karena nilai CPI sebesar 1,58, sehingga proyek tetap memiliki potensi untuk diselesaikan dengan baik. Nah, kesimpulannya, proyek CRM toko buku cendekia dinilai layak untuk diimplementasikan karena telah direncanakan secara sistematis dan memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen proyek sistem CRM toko buku cendekia. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai manajemen proyek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.